Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel Alfa Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu, rezeki lancaran, tetap semangat ya teman-teman. Oke, di video kali ini aku mau share atau berbagi pengalaman aku masih tetap seputar menjadi guru les ya teman-teman. Dan tema pada siang hari ini atau tema pada kali ini adalah apa sih keuntungan menjadi guru les privat. Nah, di sini ada beberapa keuntungan atau kelebihan bekerja sampingan atau mengisi waktu kita menjadi seorang tutor atau guru les privat ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah klik video ini, aku ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena satu subscribe kalian itu sangat berharga buat aku teman-teman. Dan buat kalian yang penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Tentunya kita itu pasti ingin sekali mendapatkan sebuah pekerjaan yang diimpikan. Tapi bagaimana jika kita itu sudah lulus kuliah, sudah mencari lowongan kesana kesini tapi belum ada yang menerima atau belum mendapatkan kesempatan, maka menjadi guru les privat itu bisa menjadi jalan alternatif ya teman-teman. Dan apa sih kelebihan bekerja sebagai guru les privat? Nih aku sudah merangkum ada 6 ya teman-teman. Untuk poin yang pertama itu pastinya ketika kita menjadi guru les privat, kita itu bisa memiliki pengalaman mengajar ya teman-teman. Apalagi bagi teman-teman yang memilih jurusan atau kuliah di pendidikan ya, jadi lulus bisa mengajar. Tapi bagaimana jika kita itu belum memiliki pengalaman? Jadi menjadi guru les privat itu salah satu salah satu bentuk atau usaha kita agar kita itu memiliki setidaknya itu pengalaman mengajar walaupun mengajar privat ya teman-teman. Karena apa? Seperti pepatah yang sering kita dengar, pengalaman adalah guru terbaik. Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk selalu mencoba hal-hal baru ya teman-teman. Oke, lanjut untuk poin yang kedua itu belajar untuk menghadapi orang. Jadi seperti yang kita tahu, kita itu di dunia itu hidup secara sosial ya, tidak bisa hidup sendiri karena kita termasuk makhluk sosial. Nah, kenapa aku bilang kita itu bisa belajar menghadapi orang lain? Ya karena kita itu akan bertemu dengan murid ya. Selain murid, kita juga harus berkomunikasi dengan orang tua. Dan setiap murid yang kita ajar les itu antara satu sama yang lain itu pasti beda karakter ya teman-teman. Ada yang kadang moodnya itu bagus dan dia itu bisa memahami secara baik, ada pula yang kurang bagus dalam memahami ya materi yang kita sampaikan. Nah, dalam hal ini apa kita bisa belajar untuk mempelajari teknik-teknik bagaimana menyampaikan materi agar materi kita itu tersampaikan dengan baik dan dapat diterima dengan baik oleh anak atau murid les kita ya teman-teman. Selain berkomunikasi dengan si anak atau si murid, kita juga harus berkomunikasi dengan orang tua ya teman-teman. Jadi orang tua satu dengan orang tua lainnya itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi ya dengan seperti itu kita bisa melatih komunikasi kita untuk menyampaikan
menyampaikan atau bisa bertukar pendapat bagaimana agar si anak itu bisa belajar dengan rajin, bisa belajar dengan efektif, dan bisa belajar dengan cerdas. Oke, untuk poin yang ketiga itu mengasah kotak maaf teman-teman, mengasah otak kita. Jadi sadar nggak sadar ketika kita mengajar les privat anak itu, kita itu ikut ikut belajar atau ikut mengisi otak kita yang tadinya kosong gitu ya. Ketika kita mengajari anak itu, kita dengan spontan kita akan belajar. Jadi ketika kita mengajar les privat kepada anak-anak itu artinya kita juga belajar untuk diri sendiri, mengisi otak kita. Jadi lama-lama otak kita itu penuh dengan wawasan. Ya seperti itu. Mungkin jika nanti ada anak les yang mungkin ada PR bahasa Inggris, mungkin kita bisa lebih mengenal kosakata bahasa Inggris. Jadi ketika setiap hari kita ngajar les anak, walaupun itu materinya berbeda-beda, jadi kita itu kemasukan materi-materi ya teman-teman. Nah, jangan salah, materi-materi anak SD itu malah terkadang itu gampang-gampang susah ya teman-teman. Jadi kita juga perlu belajar agar kita juga memiliki isi untuk disampaikan kepada anak. Selain pengetahuan, kita juga harus mencari teknik-teknik yang sekiranya itu mudah dipahami oleh anak didik kita ya teman-teman. Dan yang poin yang keempat tuh pastinya kita akan mendapatkan relasi baru, karena dengan relasi baru itu kita dapat memiliki banyak kesempatan untuk lebih luas jangkauannya. Mungkin ketika kita tidak mengajar les privat, kita tidak akan mengenal anak didik ini, anak di si A, si B, si C gitu ya teman-teman. Jadi mungkin bisa bertukar informasi mengenai pekerjaan juga bisa. Dan untuk poin yang kelima itu memanfaatkan dan menghargai waktu. Jadi jujur ya teman-teman, sebelum aku ngajar les privat, mungkin aku ngisi keseharian aku hanya untuk ngomong anak aku, terus kemudian baca buku, main HP, nonton YouTube, tidur ya, seperti itu, hal-hal yang sepele. Tapi ketika aku mulai ngajar les, aku merasa aku bisa memanfaatkan waktu yang untuk waktu rebahanku, aku kurangi untuk sedikit berbagi ilmu atau menjadi teman belajar anak les privat aku ya teman-teman. Jadi selain untuk memanfaatkan waktu yang aku miliki, aku juga menghargai waktu yang aku miliki. Bagaimana tidak, karena waktu yang aku miliki ya sama kayak kalian, yaitu 24 jam. Tapi ketika aku menggunakannya untuk mengajar les privat, alhamdulillah menurut aku itu lebih bermanfaat dan lebih berfaedah. Apa bedanya bermanfaat dan berfaedah? Ya kita santai aja ya teman-teman, aku sekedar share aja, tapi maaf kata-katanya emang ya gini, belepotan. Oke, untuk poin yang keenam itu mendapatkan tambahan teman-teman, cuan ya atau uang. Jadi ketika kita mengajar les privat, kita tidak hanya bisa menghargai waktu, tidak hanya memanfaatkan waktu, tapi kita akan mendapatkan yang namanya uang teman-teman. Siapa sih yang nggak mau waktu kita itu bermanfaat? Apalagi selain bermanfaat, kita juga mendapat keuntungan, yaitu keuntungan materi berupa uang. Siapa sih manusia yang nggak mau atau nggak mau? Siapa sih manusia yang nggak suka uang? Kecuali kalau ada aja. Karena segalanya itu emang butuh uang, walaupun uang bukan segalanya. Ya seperti itu. Maaf hari ini agak ngaco karena aku emang lagi kurang mood gitu ya teman-teman. Tapi semoga aja 6 poin ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi kita rangkum menjadi
materinya atau poin-poinnya. Jadi keuntungan kita mengajar les privat yang pertama itu menambah pengalaman, yang kedua kita itu bisa belajar untuk menghadapi orang lain, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Yang ketiga itu secara langsung dan tidak langsung kita itu mengasah otak kita atau mengisi otak kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat mungkin untuk kedepannya. Yang keempat ya teman, yang keempat itu kita itu akan mendapatkan relasi yang baru, yang tadinya tidak mengenal jadi mengenal gitu ya teman-teman. Yang kelima itu memanfaatkan dan menghargai waktu yang kita miliki. Dan yang terakhir kita itu akan mendapatkan cuan ya walaupun secara materi kita itu emang butuh uang ya teman-teman, tapi jangan jadikan uang itu sebagai acuan ketika kita mengajar. Jadi yuk kita sama-sama belajar untuk ikhlas, walaupun ya kadang masih susah-susah gampang ya teman-teman untuk menerapkan sebuah kata yang bernama ikhlas. Ya mungkin segini dulu share pada hari ini. Jadi ini aku itu sharenya sambil nunggu murid kelas aku ya teman-teman, biasanya datang ke sini namanya itu Ferry. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku sampai habis. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.